Hai guys, jadi di sini kita lagi podcast ngobrol-ngobrol sans aja. Di sini ada teman-teman, itu teman-teman kuliah juga sih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Di sini ada Heru sama Uswa. Hai. Hai. Ya, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi gimana sih kabarnya Heru sama selama pandemi ini gimana gitu. Jadi kabar sekarang sama pandemi itu berpengaruh seperti apa gitu. Alhamdulillah sih kalau misalkan kabar secara fisik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Baik. Cuma ada beberapa hal yang memang uh, belum terentaskan sampai sekarang gitu. Ya, kejenuhan Kejenuhan. yang memang biasanya sih kenapa sih saya jenuh? Karena memang saya orangnya orang yang memang aktif di luar. Ya kan nggak betah tuh biasanya di rumah. Pengennya keluar kemana aja. Cuman di saat pandemi ini saya dituntut untuk di rumah aja, ngerasa jenuh banget gitu. Kayak gitu tuh. Kayaknya hampir semua orang juga mengalami itu ya, apalagi pandemi yang nggak berkesudahan. Kalau Uswa sendiri gimana sih selama kabarnya sama selama pandemi ini kayak gimana? Kabarnya sih alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik. Cuma ya bedanya kan kalau di pandemi sekarang kan kita belajar online ya. Itu salah satu faktornya. Kalau di kampung saya itu sinyalnya. Oh, sinyal ya. Dan juga kan kalau di rumah aja kan lama-lama jadi bosan juga, jenuh juga. Jadi saya inisiatif untuk ini melakukan ada kegiatan lain. Di setiap pagi. Nah, kayak di suatu hari yang cerah ini, itu tuh asiknya tuh kita kayak diskusi ya, ngobrol-ngobrol santai. Ya. Tapi bingung nih, topiknya apa ya kira-kira? Oke, kalau misalkan mau bicara topik, Heru punya nih topik yang Apa ini menarik lah untuk kita bahas, ya kan? Uh-uh. Kemarin sore Heru nonton film, ya kan? Nah, aktornya ataupun tokoh sosok yang dimunculkan itu, dia itu menunjukkan sebuah gejala kejiwaan gitu. Yang Heru lihat itu dia kayak halusinasi. Beda dari yang lain. Iya, beda yang lain. Pokoknya peran utamanya itu dia halusinasi, terus keresahan gitu. Pikiran dan perasaan itu kayak Gelisah. beda lah gitu gejala. Sebenarnya itu menurut teman-teman itu ya, secara pandangan psikologi itu apa sih yang disebut dengan ataupun nama-nama dari gejala itu tuh menurut pandangan teman-teman? Uswa punya juga nggak orang yang semacam kayak gitu? Punya sih ini ya, saya lihat ngelihat kisah nyata ini beneran di kampung saya, di tetangga, yaitu mengalami gejala halusinasi. Gejalanya itu melihat tembok itu seperti ini ngomong bicara gitu. Padahal di ini orang-orang lain mah enggak. Tembok itu biasa aja, nggak bicara. Cuma dia doang yang beda. Jadi melihat sesuatu yang orang nggak lihat gitu. Lihat. Tapi sebenarnya yang beda dia kan. Dia doang. Kalau Sani sendiri sih mungkin sama kali ya seperti apa yang Hero tonton. Itu film lama, jadi kisah nyata ya. Nah, dia tuh pengidap skizofrenia, seorang jenius yang mengidap skizofrenia. Nah, gejala yang Heru bilang tadi seperti halusinasi itu persis sama sih kayak dia. Udah tuh juga selain berhalusinasi, dia juga kayak seolah-olah punya dunia sendiri. Jadi salah satu gejalanya juga dia tuh kayak nggak bisa bersosialisasi dengan yang lain gitu juga kan? Iya, dijauhi sama orang-orang lain juga. Karena mungkin ngerasa aneh kan, ini orang kenapa sih gitu ya, semacam kayak gitu. Oke, berarti kita sepakat ya membahas skizofrenia ya. Berarti yang tadi adalah skizofrenia. Iya, jadi menurut gejala-gejala yang kita sebutin tadi itu kayaknya skizofrenia sih ya. Oke, kita bahas skizofrenia sekarang. Tentunya memang secara klasifikasi lah, spesifikasi yang lebih runtut lagi, sebenarnya jenis-jenis skizofrenia itu apa sih? Beberapa pernah saya baca juga kayak skizofrenia itu ada beberapa macamnya menurut para ahli dan pendahulunya. Jadi seperti skizofrenia katonik gitu kan. Itu ada skizofrenia paranoid sama skizofrenia residual. Nah, semacam itu. Jadi ada beberapa jenisnya gitu. Seperti itu. Nah, tentunya kan ini skizofrenia gejala ya, ataupun sesuatu hal yang beda lah yang perlu kita tanganin gitu. Iya. Nah, ada pun memang Uswa dan Sani beberapa metode yang memang bisa kita gunakan untuk memang menjadi penyembuhan terhadap gejala ini itu
Metode apa aja sih? Coba kita ke usaha dulu ya. Kayak penanganan dengan di orang-orang sekitarnya itu gimana sih Uswa kalau yang skizofrenia yang Uswa temuin? Apakah orang udah ada yang tahu apa cuma kayak sekedar baru aneh aja nih? Kan ada yang peka, ada yang enggak. Kalau yang di tempat Uswa tuh gimana? Kalau di tempat saya itu nggak ada yang tahu sih, cuma ini ngadain pengajian gitu. Oh, jadi kayak iya, jadi kayak beberapa orang mungkin salah kaprah kali ya semacam kayak gitu. Padahal kalau skizofrenia yang sebenarnya yang penanganan secara tepatnya itu seharusnya lewat pengobatan, obat-obatan dengan terapi insulin, udah itu psikoterapi. Dan sepertinya kalau Rukiah itu udah beda penanganannya. Kenapa beda? Karena ya mungkin belum secara medis. Kalau sains itu kan harus nyata ya. Kalau itu kan ibaratnya gaib ya, jadi kita nggak tahu nih maksudnya. Sekarang udah sembuh lagi loh. Udah sembuh lagi, gitu. Ya, tapi berarti tergantung orangnya, tergantung emang penyakitnya. Tapi kalau skizofrenia sendiri sih kayak gitu, terapi insulin, dan itu berkesinambungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita nggak minum obatnya, jadi kan itu pengobatan. Kalau kita nggak minum obatnya nih, ya si halusinasinya itu bakalan berkembang lagi. Tadinya dipotong atau ngekat, sembuh, nggak bisa sembuh total, cuma bisa diminimalisir. Nah, karena ibaratnya bandel, nggak minum obat-obatan, nah itu bisa berkembang lagi gitu. Kalau mau nanya nih ke Heru, kalau kan Heru juga udah nonton kan kayak semacam filmnya gitu. Itu tuh profesi kayak gimana aja sih yang bisa menangani orang dengan gangguan jiwa seperti gangguan psikis seperti skizofrenia kayak gitu? Kalau Heru rasa sih sebelum kita ke penanganan ya, Heru buat tadi sebenarnya dari dasar dulu sih. Sebenarnya faktor apa aja sih? Ya kan yang bisa menyebabkan munculnya skizofrenia ini. Iya, kan? faktornya apa aja apa sebenarnya, Bang? Nanti kita baru masuk ke memang profesional yang memang menangani ini gitu. Apa aja sih? San, Us. Nih kalau faktor dari penyakit skizofrenia ini, faktornya itu ada faktor genetik. Faktor genetik ini faktor keturunan. Keturunan ya. Iya. Kalau orang tuanya mengalami gejala skizofrenia, maka 40% anak akan mengalami ini gejala skizofrenia. 40% itu ya. Iya, 40%. Skalanya ya itu. Iya. Tapi kalau orang tuanya tidak mengalami gejala skizofrenia, maka 10% anak mengalaminya. Kemungkinannya lebih kecil. Iya. Nah, berarti ini usia berpengaruh juga nih ya. Ada usia anak ya kan, dewasa dan tua. Nah, di gejala skizofrenia ini di usia berapa sih yang memang memiliki resiko yang paling tinggi untuk kematian gitu tuh? Kalau di usia muda itu beresikonya atau rasio perbandingannya itu 2 sampai 3 kali lebih mengalami gejala ini. 3 kali lipat gitu kan resikonya. Lebih tinggi. Iya. Selain itu juga mau nambahin ya tentang faktor-faktor yang kayak gimana sih, kan tadi genetik. Tapi memang dalam skizofrenia itu banyak faktornya sih. Jadi kayak faktor lingkungan juga bisa, kayak faktor komplikasi saat kehamilan dan persalinan itu penting banget. Jadi pas waktu kehamilan nutrisi apa aja, udah tuh ada yang salah nggak sama persalinannya tuh juga itu penting. Udah itu salah satu faktor lainnya juga faktor kimia otak. Nah itu berpengaruh dalam salah satu penyebab skizofrenia itu terjadi faktornya gitu. Seperti itu. Oke. Menanggapi pertanyaan saya tadi ya. Profesi yang gimana sih yang skizofrenia buat menangani skizofrenia gitu? Ahli lah gitu kan. Yang para ahlinya. Profesional lah menangani ini. Karena ini kan gejala jiwa ya. Iya. Tentunya ini tidak jauh daripada memang orang yang memang ahli dalam kejiwaan tentunya. Yang pertama gitu kan. Yang kedua ini bisa ditangani dengan antropolog. Ya kan, orang yang mempelajari secara dalam tentang manusia, ya kan. Selain itu juga sama psikolog ya kan? Juga. Jadi profesi tadi itu yang memang mempunyai sebuah kewenangan lah menangani ini. Adapun tadi kayak Rukiah, saya rasa itu memang berbeda lah, berbeda kasus gitu dengan skizofrenia, ya kan? Iya. Jadi ibaratnya penanganannya juga secara ilmiah dan sains ya. Kan kalau Rukiah tuh ibaratnya beberapa orang yang percaya gitu kan,
nggak almost semuanya. Tadi kan Sani bilang katanya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan seperti apa nih yang bisa menyebabkan si orang ini menderita penyakit skizofrenia? Faktor lingkungan ya. Jadi lingkungan itu memang mempengaruhi ya, jelas. Nah, lingkungan, spesifikasi lingkungan yang memang mempengaruhi terhadap ini itu ternyata disebabkan oleh ekonomi yang rendah. Yang pertama itu jelas. Jadi itu berpengaruh terhadap perasaan, pikiran dia kan. Karena memang mungkin sulit makan dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Yang kedua terhadap okupasi. Okupasi. Apa itu? Ya kan, jadi penguasaan lingkungan lah. Jadi Memanagenya. ya seperti itulah. Jadi ternyata itu mempengaruhi terhadap jiwa dia itu tuh. Nah, mungkin aja memang yang hal itu menggesek lah kejiwaannya, jadi sehingga dia seperti itu. Berarti ini ada faktor ini ya, ekonomi ya, sama okupasi ya. Nah, ini kan cara pengobatannya tadi kan udah ada obat-obatan. Iya. Nah, terus apa lagi nih selain dari obat-obatan? Nah, jadi sebenarnya saya sepakat tadi yang dijelaskan oleh sama Sani ya. Itu kan memang obat-obatan ya kan. Terapi insulin. Nah, ternyata yang harus kita perhatikan juga dari lingkungan keluarga, ya kan, yang memang tidak cukup dengan obat-obatan aja, tapi memang keluarga yang memberikan afeksi, kehangatan dan sebagainya gitu untuk mendorong kinerja obat ini tuh, ya kan, untuk mempercepat gitu penyembuhannya, seperti itu. Oh, berarti ini cara pengobatannya selain dari obat-obatan dan terapi terapi apa tuh? Terapi insulin. Ya. Berarti dari faktor keluarga juga ya, harus bisa jadi memberikan rangkulannya energi lah. positif gitu. Ya, betul sekali, seperti itu. Berarti kayak kita tuh kan ngobrolin tentang skizofrenia, berarti secara tidak langsung beberapa orang mungkin salah kaprah ya tentang gangguan ini. Jadi sebenarnya harus memiliki penanganan yang tepat, seperti yang Heru bilang, harus didatangkan kepada profesi yang ahlinya gitu kan, betul. agar penanganannya juga ini tepat gitu kan. Kayak udah tahu nih gejalanya gimana, ya langsung aja gitu. Kayak skizofrenia tuh takutnya kan orang-orang malah ngiranya stres gitu kan, halusinasi. Ini sampai kayak di Rukiah gitu kan, kayak bahkan ada yang dibawa ke dukun gitu. Iya. Ini kayaknya ada yang nyatet nih. Iya. Karena ya gitu, awam ya maksudnya, karena orang lebih tahunya kayak enggak lah, ini mah kalau ketempelan lah gitu. Ya kan, orang-orang malah gitu. Sedangkan kalau menurut ilmiah memang ada yang kayak gitu. Pembahasannya sih seru banget ya kali ini, kayaknya kita lebih harus sering ngobrolin tentang gejala-gejala yang lain, gangguan-gangguan jiwa yang lain. Iya, Cuma kayaknya buat skizofrenia ini kayaknya udah seru banget dan udah banyak pengetahuan yang kita bisa ambil. Jadi kan setelah kita membahas sepanjang lebar itu tentang skizofrenia, kesimpulan apa sih yang dapat Uswah sama Heru dapatkan, kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tuh tadi tentang skizofrenia? Ya, gimana Uswah dulu? Ya, jadi gejala skizofrenia ini gejala ini ya pikiran, perasaan. Ya, terus ada faktor-faktornya, faktor genetik, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan yang bisa menyebabkan seseorang ini mengalami penyakit skizofrenia. Dan juga cara penanganannya ini bisa dengan obat-obatan dan terapi insulin. Ya jadi banyak lah ya dengan penanganan yang tepat. Kalau Heru sendiri? Ya, kalau saya sih pesan aja bahwasannya segala gejala itu perlu adanya asesmen dan perlu adanya penanganan yang memang efektif dan tepat gitu untuk diterapkan. Itu aja sih. Iya. Kalau Sani sendiri sih kayak bener juga. Jadi kita harus lihat dulu gejalanya seperti apa, tahu harus kemana, dan penting buat faktor apa aja sih yang mendukung kesembuhannya, baru tentang obat-obatannya. Karena kalau kita udah melewati banyak hal itu dengan baik dan tepat, itu bukan bisa disembuhkan ya, bisa diminimalisir. Jadi bisa tahulah
hal apa sih yang terbaik gitu buat kedepannya. Jadi kayak beberapa orang kan misalnya beberapa orang dijauhin, tapi kalau ini bisa survive gitu, bisa berjuang lagi. Jadi nggak dipandang buruk sama orang-orang, makanya sampai bisa antisosial, nggak bisa bersosialisasi, kan itu bahaya banget ya buat dia dan orang lain. Makanya penting buat kayak yang tadi Heru sama Uswa bilang, lingkungan itu penting banget. Jadi ya udah, diskusi tentang skizofrenia ini udah seru banget, tapi kita harus berakhir karena ya kita juga punya kesibukan masing-masing, dan kita bisa membahas ini di lain waktu, bisa lewat chat atau telepon, atau mungkin nanti ngebahas materi-materi tentang gejala lainnya gitu kan, gangguan-gangguannya. Seru banget sih. Jadi ya udah, terima kasih ya udah pada datang nih. Ya. Seru banget. Ya udah. Bye. Ya.